Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua sehat walafiat dan semoga dimudahkan dalam proses pembelajarannya dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kali ini silahkan ini sebagai tambahan referensi ya. Untuk materi bahasa daerah yaitu dengan tema pidato, ini ada membahas tentang makanan dan minuman khas daerah. Kemudian ini materi yang pertama ya, tentang pidato. Nah, materi yang keduanya itu tentang tirata bahasa. Ini sebagai tambahan ya, karena mungkin kemarin mohon maaf belum sempat dijelaskan ya. Kemudian ini materi yang ketiganya itu tentang aksara carakan Jawa. Dan yang keempat itu materi Majapahit Kusinong dan Tembang Anyar. Nah, dalam keunggulan pangan dan minuman khas daerah, ini tepatnya di materi pidato ya. Di materi pidato ini ada tentang pengertian pidato, unsur-unsur pidato, syarat-syarat pidato, keunggulan kanggo siswa bakal bisa pidato. Kemudian dilanjut lagi struktur lan urutannya pidato. Nah, di situ juga kita akan membahas tentang metode pidatonya. Di poin kedua itu ada kita membahas tentang belajar unggah-ungguh bahasa. Ketika kita mempelajari tentang unggah-ungguh bahasa, itu ada namanya bahasa pasti nggak jauh ini ya. Ada kromo dan ngokoknya. Apa itu kromo? Kromo itu bahasa. Bahasan kalau kita di sini tuh identik dengan bahasa Cirebon, bahasa Indramayu. Nah, itu ada kromonya. Ya. Kemudian Jogja juga sama. Bahkan identik dengan kromo Inggil. Nah, di sini ngoko. Apa itu ngoko? Ngoko itu bagongan, pedinan, bahasa keseharian. Itu disebut dengan bahasa ngoko. Nah, di poin ketiga itu ada jenis-jenis ukara atau kalimat, kosakata, kata kalimat. Ukara ini ada 5 macamnya. Yang pertama ukara cerita, ada ukara pitakon, ada ukara kongkon, ada ukara pamenging, serta ada juga ukara pengajak atau ajakan. Nah, kita di sini ini di konsep pengertian pidato. Di konsep pengertian pidato ini ada kosakata disebut dengan sesorah. Secara bahasa pidato itu disebut dengan utawa medar sabda. Kalau secara bahasanya pidato itu sesorah. Itu dalam kamus bahasa daerah. Ya, pidato itu sesorah. Yang artinya medar sabda. Yang disebut maknanya seperti apa? Salah sijinya keterampilan bahasa. Nah, pidato utawa sora iku ngomong ning arepe wong akeh atau ngomong ning arepe masyarakat dengan, nah di sini tuh ada aturannya, dengan kaidah-kaidah berbahasa. Tapi di sini ya, silakan nanti ditambahin. Ya, ditambahin di sini dengan kaidah-kaidah bahasa. Ini silakan ditambahkan di sini dengan kaidah-kaidah berbahasa. Nah, kemudian di sini unsur-unsur pidato. Yang pertama itu ngomong ning ngarepane wong akeh. Itu disebut dengan pidato. Terus ngupai kabar utawa maksud dan tujuannya sing perlu disampaikan. Upaya motivasi artinya supaya sing pada ngrungokaken iku
ngerti lan gelem nindakaken apa sing diperintahkan. Artinya di sini memiliki unsur motivasi. Jadi ketika pidato itu pasti memiliki unsur motivasi. Terus siapa yang itu yang pakai di situ jadi Medar sabda utawa pidato, jenisnya warna-warna, ya. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis pidato. Yang pertama ada pidato tradisional. Yang contohnya apa? Nah, contohnya di sini itu tentang melestarikan budaya dan adat istiadat. Jadi ketika ada adat istiadat apa, itu pasti ada namanya pidato. Nah, disitulah disebut dengan pidato tradisional. Contohnya apa? Acara pembukaan, entah itu, nah ini seperti hitanan, kelahiran anak, ya. Nah itu disebut dengan rasulan kalau dalam Islam gitu ya. Terus ada lagi, nah, misalkan ada orang yang meninggal atau yang lainnya, itu pasti ada namanya pidato. Jadi segala kegiatan itu biasanya diawali dengan pidato terlebih dahulu gitu. Nah, di sini ada yang kedua itu pidato perkembangan modern. Nah, jadi contohnya apa? Pidato kin diterapkan nih kegiatan organisasi, pemerintahan, pendidikan, penerangan dan sejenisnya itu contohnya seperti apa? Dina Dadine Indramayu gitu. Nah, ini belum itu kan ya. Pidato Dina Dadie Indramayu itu. Terus apa lagi? Misalkan ada kegiatan apa masyarakat gitu tuh, atau misalkan apa Agustusan gitu tuh, hari kemerdekaan itu kan itu nanti masuk juga ya, itu termasuknya peresmian. Kemudian yang ketiga itu pidato profesional, yaitu pidato nih kegiatan sing sifatnya pengembangan ilmu atau ilmiah. Contohnya apa? Sarasehan ya, atau seminar, workshop, TOT dan sejenis. Syarat pidato yang pertama apa? Ganggu bahasa. Ya itu dipakai untuk apa? Untuk melakukan pidato. Sikap rasilah inggih menika jaga penampilannya sikapnya utawa tafsilae sopan santun nih. Jadi sikap itu bagaimana tema pidato, sikap itu juga ketika seseorang menyampaikan pidato itu di sana juga menampakkan sikap, bukan hanya unggah-ungguh bahasa tapi sikap pun ditampilkan, nampak di sana. Busana utawa pakaian ingkang rapi, bersih lan sopan. Materi pidato disesuaikan karo acara, nah, jadi harus disesuaikan. Keuntungannya kanggo siswa bakal bisa pidato. Nah, adakah? Pasti ada ya. Di sini ada kok keuntungannya. Keuntungannya apa? Buka wawasan, keilmuan bahasa, paru bahasa, pramasastra. Siswa ada digelem belajaran gulati referensi. Ya, jadi keunggulannya pasti ada manfaat dan keunggulannya. Jadi bisa lebih berani ngomong di depan, tambah wawasannya, ya. Terus selalu mencari, ingin tahu gitu. Jadi antusias, nanti timbulnya antusias. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan ya harus tahu. Banyak keunggulannya. Struktur lan urutan pidato. Struktur lan urutan pidato yaitu ada pembuka, isi pidato, dan penutup. Ini metode pidato meliputi apa saja? Ada impromptu, memoriter, naskah, extemporen.
Apa yang disebut dengan impromptu? Impromptu di sini metode pidato sing nyampeaken beli nganggo persiapan manik utawa serta merta. Artinya apa? Dadak gitu tuh. Misalkan ditunjuk ada seseorang itu tanpa dia ini kan enggak itu aja bapak itu aja atau ibu itu aja yang berpidato, itu disebut dengan metode impromptu tanpa persiapan. Nah kemudian ada lagi memoriter, metode pidato sing disampaikan sedurunge wis diapalaken dikit. Artinya apa? Seseorang dalam berpidato harus dikasih tahu dulu sehingga apa yang disampaikan dia itu tahu, bukan ujuk-ujuk langsung ini mangga silahkan. Nah, baiknya sebelumnya itu dikasih tahu, entah itu misalkan tentang apa gitu, entah kelahiran apa, entah itu untuk menentukan hari jadi apa, baiknya dikasih tahu terlebih dahulu. Terus ada lagi metode pidato yang disebut dengan naskah. Nah ini biasanya disampaikan bari bantu sambil melihat naskahnya, itu ada yang seperti itu ya. Jadi melihat poin-poin pentingnya, dia bawa catatan, ya kayak gitu. Salah nggak salah. Yang penting bagaimana dia menyampaikannya. Extemporen. Nah ini metode yang keempat dalam pidato itu extemporen. Apa itu? Pidato sing disampaikan sedurunge wis disusun lan ditata inti pokok-pokoknya baik tembe dikembangkan. Jadi yang penting poin-poin pentingnya aja. Kemudian beliau menyampaikan lebih ini ya, lebih luas ya. Jadi dijabarkan sendiri ya. Itu disebut dengan metode pidato extemporen. Nah, di sini bagian pidato ada pembuka, isi, penutup. Pembuka meliputi apa saja? Ada salam pembuka, ada salam penghormatan. Isi, nah isi itu menjelaskan alur temanya apa, ya judulnya apa, temanya apa, dia jelaskan. Kemudian ada pidato yang akan disampaikan, itu disampaikan isinya, ada motivasi, ada ajakan, ada nasihat, itu di situ termasuk dari isi dalam pidato. Nah, selanjutnya di penutup dalam pidato itu isinya tentang apa saja? Isinya yaitu tentang kesimpulan, saran pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat atau audiens. Ya, gitu. Jadi kemudian baru salam penutup. Ya, jadi ada 3 poin yang di dalam penutup, isi kesimpulan, saran, ya, pesan, kemudian salam penutup di sana. Nah, ini jenis-jenis ukara. Ukara cerita, pitakon, kongkon, pamenging, larang, dan ukara pengajak. Ukara cerita berarti menceritakan sesuatu yang terjadi. Misalkan di Cirebon hari ini terjadi kecelakaan berupa apa misalkan truk atau apa gitu, ada korban apa gitu ya, itu disebut dengan ukara cerita. Kalau ukara pitakon berarti menanyakan, misalkan bagaimana kabarnya, nah itu disalin pakai bahasa Kromo, pripun kabare gitu ya, ibu ajeng teng pundi gitu. Berarti ibunya mau kemana, itu disebut dengan ukara pitakon. Nah selanjutnya ukara kongkon, ukara sing tujuane merintah ngongkon lan wong kuwen gelem nindakaken apa sing diperintahkan. Contoh ukara kongkon itu apa? Misalkan neng punten ambilkan ballpoint itu, nah disalin pakai bahasa Kromo, neng punten pendetaken pulpen puniku teng inggile meja misal. Nah berarti ambilkan ballpoint itu di atas meja, nah itu disalin pakai Kromo. Ukara pemenging apa? Ngelarang. Ukara sing tujuan yang ngelarang. Contohnya apa? Jangan duduk di tengah jalan atau di tengah
di tengah jalan atau di pintu, nggak boleh. Kenapa? Susah orang jalannya. Nah, itu